إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف من مصادر. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang video klarifikasi Ar-Razi Hashim tentang ceramah-ceramahnya yang banyak dikritisi oleh beberapa dai atau ustadz, karena kita melihat zaman rahmatullah semakin kesini, maka apa yang dia sampaikan kita banyak mendapatkan kejanggalan-kejanggalan. Mungkin ada beberapa sebab atau aspek zaman rahmatullah kita kemudian mulai mendapatkan atau mencium hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang aneh dari apa yang dia sampaikan berkaitan dengan ceramah-ceramahnya. Di antaranya zaman rahmatullah yang kita pernah bahas adalah masalah jenggot, di mana dia menyebutkan bahwasanya orang yang berjenggot itu seperti Yahudi Ortodoks, dan kita sudah bantah dan dia sudah mengklarifikasi dan meminta maaf. Kemudian juga zaman rahmatullah di antara bentuk klarifikasinya adalah potongan videonya yang berkaitan dengan nama ruh. Dan kita sampai detik ini zaman rahmatullah tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semuanya tentang nama ruh. Dan kok ada bisa seseorang yang bukan nabi, bukan seorang wali, bukan seorang dai biasa, yang kemudian lantang dan berani menyampaikan bahwasanya roh itu memiliki nama. Padahal zaman rahmatullah roh ini adalah satu paket dengan tubuh kita. Ya, sebagaimana jasad kita misalnya namanya Abdullah, maka roh kita nanti kelak akan dipanggil Abdullah, dan pada saat hari kiamat kelak roh dan jasad akan disatukan kembali. Jadi tidak terpisah satu sama yang lainnya. Jadi kalau kita misalnya jasadnya namanya Abdullah, kemudian ruhnya juga namanya berbeda dengan nama jasadnya, kan aneh bin ajaib. Padahal ini adalah satu paket yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada ciptakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, ruh dengan jasad, satu paket. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah yang kita akan bahas, adapun nama ruh nanti kita akan bahas secara rinci. Yang kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah apa yang dia sampaikan berkaitan dengan sebuah hadis yang dia syarah bahwasanya kelak nanti menjelang hari kiamat, dekatnya hari kiamat, maka manusia atau laki-laki akan menikahi 50 orang wanita. Apakah benar seperti itu apa yang dia sebutkan atau tidak? Nanti kita akan sebutkan rinciannya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya dari kemarin mengenai hadis akhir zaman, min asyratis sa'ah, di antara ciri-ciri kiamat, ay yaksural jahl, banyak kejahilan, zahir kefasikan, banyak kemudian hal-hal tidak senonoh, wa yaqillur rijal wa taksurun nisa, perempuan sedikit, laki-laki banyak. Lalu saya di sini menyampaikan dan saya katakan masjid ini tidak bertanggung jawab dengan pandangan saya. Jadi kalau ada yang nanti mengatakan masjid RMJ tidak ada kaitan dengan itu. Itu mutlak adalah tanggung jawab saya. Jika salah, saya minta ampun kepada Allah. Jika benar, nanti kita lihat saja nanti ke depan. Kan Imam Mahdinya belum ada, belum muncul. Ya, apa kata Nabi? Ini bahasa Arabnya, li khamsina. Ini kurang, gerginya kurang satu. Apa ya? Imra'ah al-qayyimul wahid. Ini istilah ini bisa diperdebatkan. Barangkali saya keliru di sini bisa jadi. Benar bisa juga. Nah, nanti di mana saya kelirunya? Nanti saya sendiri juga baru sadar kemarin. Ya, sebenarnya sudah sadar lama. Dikritik orang, tapi saya kemudian yang mengkritik orang paling dekat saya sendiri. Kok kamu memahaminya begitu? Li khamsina, terhadap 50 perempuan, imra'atan al-qayyimu yang qayyim, wahid, satu orang laki-laki. Ini saya karena menjelaskan di sini, saya wajib menjelaskan kembali ya, biar masjid ini tidak ada kaitannya dengan pemahaman ini. Termasuk saya ngajar di semester sebelumnya, masih sempat ngajar di Ma'had Darussunnah, dan Ma'had saya tidak ada kaitannya dengan pemahaman saya ini. Jadi tolong nanti jangan disalah-salahkan pesantren saya, tempat saya ngajar ya, tempat guru saya dulu mengajari saya. Terlebih dahulu kita sebutkan hadisnya zaman rahmatullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW atau Anas bin Malik berkata, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan." Saya mendengar dari Nabi SAW sebuah hadis.
la yuhaddithukum bihi ghairi, yang dimana hadis tersebut tidak ada yang bisa menyampaikan kepada kalian kecuali aku. Artinya dia sendiri mendengar Nabi SAW dan tidak ada orang yang lainnya. Qala, di mana Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyadharul jahl, yaitu banyaknya kebodohan tersebar, nampak kebodohan. Ini menunjukkan zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, maka kebodohan itu akan diterima mentah-mentah. Kebodohan itu akan nampak dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu, atau mereka pandai berbicara sehingga mereka menyesatkan kaum muslimin. Nah, inilah salah satu di antaranya zaman rahmatullah apa yang disampaikan oleh si dai ini, yang dimana dia mungkin menghafal hadis, dia mungkin menghafal Quran, namun dia mensyarah atau menjelaskan hadis tersebut sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari otaknya atau dari hatinya. Dan dia tidak berbicara agama sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Inilah bahayanya zaman rahmatullah. Kalau setiap orang itu bebas mensyarah, menjelaskan hadis atau ayat Al-Quranul Karim sekehendaknya, semaunya saja, tanpa kemudian menisbahkan syarahnya ini, mengembalikan syarahnya, penjelasannya kepada penjelasan ulama kita terdahulu. Bagaimana menjelaskan, bagaimana memahami hadis tersebut. Sehingga dia mengatakan bahasanya, ya kelak nanti laki-laki akan mengawini. Apakah seperti itu atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Wa yaqillul ilmu. Dan kelak kata Nabi SAW menjelang datangnya hari kiamat, maka ilmu itu akan semakin berkurang. Dan di antara bentuknya ilmu semakin berkurang zaman rahmatullah adalah banyaknya para ulama telah meninggal. Kemudian tidak bersemangatnya lagi manusia menuntut ilmu, sehingga ilmu itu akan semakin hari semakin hilang atau berkurang. Kemudian berikutnya wa yadharuz zina, dan kelak pada saat itu akan banyak terjadi perzinahan. Taib, karena mungkin ya salah satu sebabnya pernikahan dipersulit. Kemudian banyaknya orang yang ingin melampiaskan hawa nafsunya tanpa ada ikatan pernikahan. Ini sangat berbahaya. Kemudian wa tusyrabul khamr, pada saat itu orang muda meminum khamar. Dan ini sudah nampak, banyak kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Dengan mudahnya kita bisa mendapatkan minuman-minuman khamar di solayang-solayang, toko-toko dan sebagainya. Kemudian wa yaqillu rijal, dan kemudian laki-laki semakin berkurang. Wa yaktsuru nisa, dan wanita semakin banyak. Ini di antara bentuk tanda hari kiamat. Hatta yakuna li 50 imratan qayyimuhunna rajulun wahid. Sampai ya di antara pada saat itu ada seorang wanita, 50 wanita itu kemudian diayomi oleh satu orang laki-laki. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah yang kemudian dita'liq atau disyarah oleh Ar-Razi Hashim, hatta yakuna li 50 imratan qayyimuhunna rajulun wahid, sampai ada 50 wanita itu diayomi seorang laki-laki, yang kemudian dia jelaskan dan tafsirkan qayyimuhunna rajulun wahid adalah dia katakan sampai ada satu laki-laki menikahi 50 wanita. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, qayyimuhunna di sini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Bas dan para ulama-ulama terdahulu maupun sekarang, bukan berarti menikahi mereka, yaitu satu laki-laki menikahi 50 wanita. Satu sisi, qayyimuhunna di sini tidak bermakna yuzawijuhunna atau menikahi mereka. Tidak ada penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan qayyimuhunna di sini adalah menikahi mereka. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan qayyimuhunna di sini adalah menikahi mereka, maka ini tentunya tertolak karena bertentangan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW atau yang berkaitan dengan ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menikahi wanita 1, 2, 3, 4 dan tidak ada yang kelima. Hukumnya haram karena tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para lelaki, dan juga bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Adapun Nabi SAW menikahi wanita lebih dari 4, maka itu kekhususan Nabi SAW dan tidak diberikan kepada umatnya. Jadi memang zaman rahmatullah ada kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW sebagai Nabi yang tidak dimiliki oleh umatnya.
Maka tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwasanya qayyimuhunna di sini adalah menikahi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita yang baik di antara kalian, mathna 2 kah? Kemudian 3, kemudian 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri kalian, maka cukup 1. Maka inilah dalil yang sangat kuat zaman rahmatullah. Kalau keterangan Ar-Razi Hashim ini yang mengatakan di sini menjelaskan qayyimuna rajulun wahid, menikahi satu laki-laki 50 wanita, maka ini tertolak. Ya, berdasarkan dengan dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW. Qayyimuhunna di sini dijelaskan oleh para ulama adalah mengayomi mereka atau menafkahi mereka. Karena kita bisa saksikan zaman rahmatullah di zaman kita sekarang ini, ya, kadang kita mendapatkan satu keluarga itu terdiri dari suami istri, anak wanitanya banyak. Mungkin ada 5, mungkin ada 4, mungkin ada 7, sementara anak laki-lakinya cuma 1. Ya, inilah menunjukkan bahwasanya di zaman kita sekarang ini laki-laki semakin berkurang. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, di antara sebabnya mengapa laki-laki itu semakin berkurang, mungkin 1, karena memang satu keluarga itu terdiri dari suami dan istri, maka istri ini melahirkan banyak anak perempuan dan sedikit anak laki-laki. Dan itu terbukti di zaman kita sekarang ini. Ya, banyaknya kalau kita mungkin ke rumah si fulan, ke rumah keluarga kita, atau kita memiliki saudara, famili dan yang lainnya, maka terkadang kita mendapatkan anak wanita mereka sangat banyak dibandingkan dengan anak laki-laki yang cuma 1. Nah, inilah zaman rahmatullah. Kemudian yang kedua, dijelaskan juga oleh para ulama, di antara sebab sedikitnya nanti laki-laki di akhir zaman karena banyaknya peperangan yang terjadi pada saat itu, sehingga yang terjun berperang laki-laki dan banyak terbunuh dan meninggalkan banyak wanita di kampung mereka, di desa mereka, di negeri mereka. Kemudian juga di antara sebabnya adalah banyaknya terjadi wabah, sehingga banyak membuat laki-laki meninggal. Nah, inilah hikmah, ya, Allahu a'lam bishawab, bagaimana nanti modelnya dan bentuknya yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka menjelaskan bahasanya hatta yakuna li khamsina imratan qayyimuna rajulun wahid, menikahi mereka 50, satu laki-laki menikahi 50 wanita, maka ini tentunya salah dan keliru dan tidak benar menjelaskan hal tersebut sebagaimana penjelasan oleh para ulama terdahulu maupun sekarang. Inilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita kemudian belajar dari ustadz-ustadz yang memang memahami pendalilan secara utuh, tidak setengah-setengah, dan tidak menjelaskan hadis itu dengan otaknya sendiri atau kemauannya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Tidak, zaman rahmatullah. Dan ustadz-ustadz seperti ini banyak yang mereka menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, munculnya Dajjal, dekatnya hari kiamat, dengan adanya mereka kemudian notabene-nya ya mengambil kejadian-kejadian alam dan sebagainya. Maka inilah tidak tepat zaman rahmatullah. Ya, sampai kita ada dalil Quran dan sunnah dari Nabi SAW yang sangat jelas. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita sedikit luruskan berkaitan dengan hadis Nabi SAW, yang dimana di sini dimaksudkan adalah mengayomi mereka, menafkahi mereka, menjaga mereka. Satu orang laki-laki mengayomi, menafkahi, kemudian menjaga 50 wanita karena sedikitnya wanita laki-laki pada saat nanti dekatnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah zaman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah dari klarifikasi Ar-Razi Hashim ini kita akan berikan lagi penjelasan supaya kaum muslimin tidak bingung dan tidak tertipu dengan apa yang dia sampaikan, karena sangat berbahaya zaman rahmatullah kalau hadis ini dipahami seperti itu. Ya, boleh jadi ada orang menikahi wanita lebih dari 4 karena berdasarkan hadis ini, ya. Dia mengatakan ada hadisnya Nabi SAW yang kelak nanti laki-laki menikahi satu laki-laki menikahi 50 wanita kan, apalagi kalau di bawahnya, apalagi kalau 9, 10, 11 dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tentunya ini adalah merupakan kesalahan yang sangat mendasar ketika kita memahami dalil tidak sesuai dengan bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.